Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Talut setinggi hampir 10 meter longsor menimpa warga di Mojosongo, Solo. 2 orang ayah dan anaknya tewas. Dikategorikan rentan miskin di DTKS, remaja anak pasangan miskin tunanetra di Tembalang, Kota Semarang gagal lolos PPDB SMA jalur afirmasi. Dituduh jadi mata-mata usaha, seorang pria di Sragen babak belur dihajar rekannya. Menjelang tahun ajaran baru, pesanan seragam sekolah di Klaten melonjak. Penjahit bahkan harus menambah pegawai untuk menyelesaikan pesanannya. Biaya pembuatan seragam sekolah juga merangkak naik. Penjahit seragam sekolah di Pedan, Klaten saat ini tengah sibuk-sibuknya menyelesaikan pesanan menjelang masuknya tahun ajaran baru. Salah satu penjahit mengaku jumlah pesanan pembuatan seragam sekolah naik 2 kali lipat. Dari semula 100 setel seragam per minggu, kini pesanan dapat mencapai 200 setel seragam per minggu. Untuk memenuhi pesanan, penjahit pun harus menambah pekerja yang menjahit di rumahnya masing-masing. Nah, di tahun ajaran baru ini ada peningkatan yang biasanya cuma 100 pieces per minggu, ini bisa mencapai 200 pieces per minggu. Seragam SMP itu paling banyak, dan seragam olahraga tentunya. Kadang juga harus menambah pegawai, juga lembur. Kalau di sini biasanya itu nanti bajunya itu dibawa pulang sama penjahitnya, jadi bisa dikerjakan di rumah. Kalau di sini itu yang di sini tempat di sini itu cuma 5. Nah, kalau yang dibawa pulang itu ada 4, jadi totalnya ada 9 sampai 10 penjahit. Karena kalau cuma ini berlima ini tidak akan menjangkau. Karena dari pemesanan itu harus sudah menentukan waktunya, harus jadi tanggal berapa, hari apa itu harus sudah dikirim. Lonjakan pesanan seragam sekolah tersebut telah datang sejak 2 pekan lalu. Permintaan seragam berasal dari wilayah Klaten dan Sumatera Selatan. Menjelang tahun ajaran baru, biaya pembuatan seragam sekolah juga merangkak naik karena harga bahan baku kain mengalami kenaikan. Biaya pembuatan seragam sekolah yang semula Rp70.000 per setel naik menjadi Rp75.000 per setel. Sedangkan seragam olahraga dari Rp55.000 per setel naik menjadi Rp60.000 per setelnya. Krisna Agung melaporkan dari Klaten. Proses penerimaan peserta didik baru atau PPDB SMA SMK Negeri tahun ini diwarnai kisah pilu dari calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga tidak mampu dan orang tua disabilitas netra. Tak digolongkan masyarakat miskin, sang anak gagal diterima PPDB meski telah berupaya mendaftar lewat jalur afirmasi yang diperuntukkan bagi anak dari keluarga tidak mampu. Vita Azahra, remaja 15 tahun, anak pasangan suami istri tunanetra, Warsito dan Uminia, saat ini tengah bingung. Ia gagal diterima di SMA Negeri Kota Semarang melalui PPDB jalur afirmasi. Padahal, kedua orang tuanya miskin dan tunanetra. Saat membuat akun, ia ditolak masuk melalui jalur afirmasi. Ia sempat mengurus ke Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial Kota Semarang, namun tetap tak berhasil. Saya belum tahu masalahnya karena masuknya golongan P4 itu. Waktu saya verifikasi ke SMA 9 menyarankan untuk masuk jalur zonasi kalau enggak lewat prestasi. Habis itu saya bilang sama orang tua karena saya tidak bisa masuk jalur afirmasi, saya mengurus ke Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan, tapi Dinas Sosial sama Dinas Pendidikan tidak bisa karena itu sistem. Ke Dinas Pendidikan 1 kali, ke Dinas Sosial 2 kali. Kedua orang tua Vita yang tunanetra dan bekerja membuka panti pijat tunanetra di rumah kontrakannya di Tembalang, Semarang mengaku kecewa. Mereka meminta Pemko dan Pemprov Semarang memperhatikan nasib anaknya. Sebab jika harus masuk SMA swasta sebagai orang tua, mereka tidak mampu membiayainya. Apalagi penghasilan sebagai pemijat tidak tetap. Kadang ada, kadang juga tidak.
saya benar-benar belum mampu menjalankan untuk menyekolahkan anak saya ke swasta itu berat gitu Pak. Sedangkan anak saya kepengennya SMA. Ya saya benar-benar kecewa itu Pak. Emang benar-benar kecewa kenapa saya kok nggak bisa masuk afirmasi. Sedangkan orang yang lebih mampu dari saya aja bisa masuk afirmasi gitu loh Pak. Pijet aja. Kalau pas lagi ada tamu pijet, ya pijet. Kalau enggak ya nganggur. Saya berharap mudah-mudahan anak saya bisa masuk ke SMA negeri dan mudah-mudahan pemerintah bisa lebih pedulilah kepada orang-orang disabilitas netra dan disabilitas lainnya. Soalnya kalau orang disabilitas itu kan memang orang termasuk tanggung jawab dari pemerintah gitu. Pangkal masalah tak lolosnya Vita untuk masuk SMA negeri melalui jalur afirmasi adalah penggolongan keluarga dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) yang masuk golongan P4 atau rentan miskin. Ikatan Tunanetra Muslim Indonesia yang mendampingi kedua orang tua Vita mempertanyakan status P4 keluarga ini oleh Dinas Sosial. Bu Umi dan Pak Warsito itu harus masuk kategori ekstrim miskin atau P1 harusnya, karena di indikator itu kan ya nggak punya rumah, pekerjaannya nggak tetap, apalagi disabilitas ini sudah masuk semua. Tapi di data di DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial punya Kemensos, orang ini yang punya anak pengen sekolah di SMK negeri itu masuk P4. P4 itu orang yang tidak kategori miskin. Ini lucu ini, pendataannya gimana? Dalam aturan PPDB jalur afirmasi, siswa yang mendapat prioritas diterima di sekolah negeri adalah anak dari keluarga golongan P1, P2, dan P3, yaitu keluarga dengan kondisi ekonomi ekstrem miskin, sangat miskin, dan miskin. Pasutri, Tunanetra, Warsito, dan Uminia berharap pemerintah bisa mengatasi masalah yang dihadapi anak sematawayangnya itu dalam mengenyam pendidikan. Dan data DTKS bisa diperbaiki lagi, serta disesuaikan dengan kondisi sesuai fakta yang ada di lapangan. SMA itu dua-duanya dekat. Ali Mustafilin melaporkan dari Kota Semar. Miskin, ekstrem miskin itu Biasanya zonasi kalau nggak prestasi, soalnya kamu masuknya Kecewa. Diduga lapuk dimakan rayap, atap ruang kelas sekolah dasar negeri 4 Meranggen, Demak tiba-tiba roboh. Beruntung atap roboh saat masa libur sekolah. Atap salah satu ruang kelas di SD Negeri Meranggen 4 Demak ini ambruk Jumat malam pekan lalu. Robohnya atap ruang kelas 4 mengejutkan pihak sekolah, sebab 2 pekan lagi proses belajar mengajar di tahun ajaran baru akan dimulai. 2 ruang kelas 4 itu adalah bangunan bekas Inpres yang dibangun pada tahun 1978 dan pada tahun 2023 renovasi pernah dilakukan, namun hanya mengganti beberapa kayu rangka atap yang dinilai lapuk serta penggantian genteng. Akibat robohnya atap, 2 ruang kelas tidak dapat digunakan dan proses belajar mengajar dipastikan bakal terganggu. Kalau yang terjadi yang paling parah di ruangan kelas 4B, satu ruang, tapi di kelas 4A juga ikut berdampak, Mas. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena bangunan itu kan berdirinya di tahun yang sama, bahan-bahannya juga di tahun yang sama, dan kalau kita lihat di ruang kelas 4A juga sudah banyak yang dimakan rayap. Sehingga meskipun satu yang runtuh rusak berat didampak di 2 ruangan 4A dan 4B, berarti sementara tidak bisa digunakan untuk aktivitas belajar. Untuk sementara, jam pelajaran akan dibagi jika proses belajar mengajar telah dimulai. Selain itu, pihak sekolah berharap ada respon cepat dari pemerintah daerah untuk segera melakukan penggantian atap 2 ruang kelas 4 di SDN Meranggen 4 yang rusak. Ali Mustafilin melaporkan dari Demak.